lagi di podcast saya, podcast Kuat Kaligaraan. Bersama saya Arif Pradana. Di sini kita kedatangan dua pemateri yang sangat ahli dalam bidang sistem politik Indonesia dan peran seluruh lembaga negara Indonesia, yaitu Mas Erwin Palakwi dan Mbak Amina Diva. Bagaimana Mas dan Mbak hari ini? Baik sekali ya Mas, saya sangat antusias sekali ini untuk membawakan materi yang sangat luar biasa ini. Tentunya saya juga nggak mau kalah ya dengan Mas Erwin. Saya di sini juga senang bisa menghadiri atau memberi materi di podcast kali ini, podcast Warga Negaraan. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu sistem pemerintahan negara Indonesia. Baik, Mas Erwin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Arya untuk membawakan kali ini. Saya akan membawakan materi yaitu analisis sistem pemerintahannya. Nah, sebelumnya mari kita mulai mendefinisikan sistem dasar kita secara bentuk tadi. Nah, kita adalah kesatuan berbentuk media dan sistem pemerintahan utamanya ini adalah presidensi. Apa sih presidensi itu tadi? Dan mengapa Indonesia ini kok mempunyai sistem presidensi bukan yang? Nah, artinya presidensi ini bentuk pemerintahan yang dimana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, jadi mempunyai dua jabatan sekaligus nah, yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari lembaga legislatif. Nah, ciri utamanya terletak pada adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana presiden memiliki masa jabatan tetap yang tidak dapat dibubarkan oleh parlemen. Nah, struktur pemerintah ini tadi berdiri kokoh di atas prinsip res politika atau tiga pilar utama. Nah, yang pertama eksekutif, yaitu presiden sendiri ya, pilar yang melaksanakan undang-undang dan menjalankan roda pemerintahannya. Lalu legislatif yang terdapat DPR, MPR, dan DPD yang bertugas membentuk dan mengesahkan undang-undang. Lalu yang yudikatif meliputi MA, MK, dan KY, pilar yang mengawasi pelaksanaan undang-undang supaya menegakkan hukum dan keadilan. Nah, namun inti keberhasilan sistem ini dan inilah yang menarik pasca reformasi terletak pada prinsip checks and balance atau saling kontrol. Nah, mekanisme saling kontrol ini yang mencegah adanya satu kekuasaan yang menjadi terlalu dominan atau absolut. Misalnya, cabang legislatif ini tadi memiliki hak interpelasi dan angket untuk mengawasi kebijakan presiden. Nah, bahkan DPR bisa mengusulkan pemberhentian presiden jika terbukti melanggar hukum, dan putusan akhirnya harus diketok oleh yudikatif melalui Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, eksekutif pun memiliki cek terhadap legislatif, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Dan hubungan atau lembaga ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia dirancang untuk bekerja secara kolaboratif sekaligus kritis ya maksudnya. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa bergerak sendirian tentunya. Nah, inilah esensi dari demokrasi konstitusional kita ini. Tentu di dalam sistem ini tadi ada kekuatan dan kelemahannya masing-masing ya maksudnya. Tentunya sistem presidensial ini yang dimodifikasi ini menawarkan kekuatan utama yang mana berupa stabilitas politik, masa jabatan presiden yang pasti selama 5 tahun, memberikan kepastian dan ruang bagi program-program pembangunan nantinya yang jangka panjang untuk dieksekusi tuntas. Namun, kita tidak bisa menutup mata pada kelemahannya yang seringkali terletak pada efektivitas kerjanya nanti dan kecepatan pengambilan keputusan juga. Mengapa sih? Nah, karena ketika presiden tidak didukung oleh presiden sebagai eksekutif tidak didukung oleh mayoritas fraksi di DPR, legislatif itu tadi ya, maka presiden harus membentuk pemerintahan koalisi. Dalam skenario ini, keberhasilan presiden sangat bergantung pada kemampuan negosiasi politik dan kompromi dengan partai-partai koalisi. Akibatnya, proses legislasi dan pengambilan keputusan dapat menjadi lambat mas, berlarut-larut dan penuh tawar-menawar. Nah, ini adalah dinamika yang harus kita bangun. Kita menemukan segi kecepatan dan efisiensi
demi mendapatkan stabilitas dan jaminan adanya saling kontrol yang kuat. Jadi sistem presidensial ini kita adalah sebuah mesin politik yang stabil, tetapi menurut kecakapan negosiasi yang lebih tinggi dari para pemimpinnya, ia adalah perwujudan nyata dari demokrasi konstitusional yang terus berproses. Jadi seperti itu ya, sistem pemerintahan. Baik, penyampaian materi yang sangat baik oleh Mas Erwin Baladi. Selanjutnya akan dilanjut di materi kedua, yaitu peran seluruh lembaga negara di Indonesia. Untuk Mbak Diva dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Arya. Izinkan saya untuk melihat PPT yang saya bikin agar penjelasan saya lebih terstruktur. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran lembaga negara dalam berbagai bidang, dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan serta keamanan. Yang pertama, saya menjelaskan pada bidang politik. Lembaga-lembaga ini seperti Presiden, DPR, DPRD, MPR, yang dimana memiliki peran penting dalam mengatur arah pemerintah dan menjaga sistem demokrasi. Presiden sebagai kepala negara menjalankan kebijakan, sementara DPR yang membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintah. Jika DPD sendiri mewakili kepentingan daerah, sedangkan MPR berperan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar serta melantik Presiden serta wakilnya. Oke, kita lanjut ke bidang ekonomi. Jadi di sini lembaga ekonomi seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu lembaga-lembaga yang memastikan stabilitas keuangan nasional, mengatur peredaran uang, serta menjaga agar di mana sistem ekonomi ini berjalan secara transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Dan kita semua jadi tahu, kan adil loh ya kalau kayak gitu. Terus selalu ada BPK juga, ini berperan penting dalam mengawasi penggunaan keuangan negara agar tepat sasaran. Selanjutnya saya menjelaskan di bidang sosial dan budaya. Ini saling berkaitan ya Mas ya. Makanya saya jadikan satu. Di mana lembaga seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Sosial, di mana mereka ini berperan membangun karakter bangsa melalui pendidikan, melestarikan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam lembaga ini seperti KPI atau lembaga sensor film itu juga turun ikut menjaga nilai moral dan etika dalam bermedia sosial serta kebudayaan berbangsa. Lanjut lagi, saya akan menjelaskan pada bidang pertahanan dan keamanan, di mana di dalam lembaga ini ada Tentara Nasional Indonesia (TNI), ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan serta keamanan dan ketertiban. Selain itu ada pula lembaga BNPB dan BNN yang dimana berperan menjaga keamanan dari ancaman non-militer seperti bencana alam maupun menyalahgunakan narkoba. Dari seluruh bidang yang telah saya jelaskan, bisa dilihat ya bahwa setiap lembaga negara memiliki peran yang saling melengkapi. Dan di sini kita semua bidang saling bersinergi, saling kerjasama antar lembaga lainnya
untuk memastikan program pemerintahan ini berjalan selaras ya, atau berjalan dengan baik, menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan untuk membawa materi ini. Gitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Diva, penjelasan yang sangat baik ya dari kedua pemateri kita hari ini. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi yang dipersembahkan oleh kedua pemateri kita. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang dimana presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar saling mengawasi semua lembaga negara bekerja sama sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan keadilan bagi seluruh warga negara. Baik, terima kasih kepada Mas Edwin dan Mbak Diva terhadir di podcast kali ini. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Terima kasih juga ya Mas telah mengundang kami sebagai orang. Terima kasih Mas Ervin sudah menjadi partner saya pada podcast kali ini. Baik, kita tutup podcast kali ini dengan salam Pancasila. Salam Pancasila.